Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 760. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Laba-laba yang berada di hadapan dari Soyen tiba-tiba saja memutar tubuhnya dan kemudian berubah menjadi seorang wanita yang diselimuti kabut berwarna putih dan sangat beracun. Dia adalah Jenderal Liu Fang yang baru saja dipanggil oleh Kaisar Jahat berkaki 100. Kekuatannya berada di reinkarnasi ke-8. Sementara kerangka merah kali ini juga langsung menjerit ke arah langit dan kemudian energi jahat menyebar dalam seketika. Hal itu membuat seluruh kehampaan di dalam tempat ini bergetar dengan hebat. Kekuatan dari kedua orang ini sama-sama berada di tingkat reinkarnasi ke-8. Mereka berdua kemudian saling berpandangan satu sama lain sebelum pada akhirnya kabut beracun yang sangat jahat dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan kemudian menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Bahkan serangga-serangga yang tadinya dihancurkan oleh Soyen kali ini telah ditata ulang. Dan tampaknya kedua serangan dari jenderal beracun ini sudah cukup untuk mengatasi kekuatan dari iblis Soyen. Tidak lama kemudian, kedua serangan tersebut saling bergabung satu sama lain dan kemudian berubah menjadi istana kematian yang berwarna merah. Hal ini sepenuhnya telah menahan tubuh dari Soyen dan kemudian menekannya, membuat Soyen tidak mampu melakukan pergerakan apapun. Iblis Soyen menatap pada istana kematian yang dibentuk oleh kedua jenderal tersebut. Lalu perlahan Soyen pun mengangkat kedua telapak tangannya dan cahaya hijau yang berada di mata dari Soyen seakan-akan memancarkan sebuah penghinaan. Detik berikutnya, istana kematian itu pun mulai menyusut. Kekosongan di sekitar dari Soyen mulai terhimpit dan kemudian telapak tangan dari Soyen pun melambai. Hal ini telah membuat istana kematian benar-benar mengikuti kendali di bawah dari Soyen. Lalu hal itu pun mengembun dan berubah menjadi pedang jahat berwarna hijau. Tampaknya ada bayangan iblis yang bersembunyi di dalam pedang jahat milik Soyen tersebut. Tidak lama kemudian pedang jahat itu pun melepaskan sebuah kekuatan yang cukup menakutkan karena ini adalah kekuatan iblis. Melihat kemunculan dari pedang jahat tersebut, tiba-tiba pandangan mata dari Jenderal Racun Liu Fang dan juga kerangka merah dipenuhi kegelisahan yang terpancar dari dalam lubuk jiwa mereka. Soyen sambil memegang pedang jahat tiba-tiba melakukan tebasan dan kemudian berteriak, "Mati saja kalian!" Fluktuasi energi yang sangat mengerikan langsung keluar dari dalam pedang jahat dan itu menghantam jutaan serangga milik Kaisar Jahat berkaki 100. Lalu jutaan lautan serangga itu pun terbelah menjadi dua bagian. Menyaksikan hal seperti ini, Jenderal Racun Liu Fang tiba-tiba saja mengatakan, bagaimana bisa seperti ini? Jejak ketakutan dan juga rasa sakit ini juga telah muncul dari dalam lubuk jiwanya. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi dari pedang jahat juga telah mengenai tubuh kerangka merah. Hal itu membuatnya terbakar oleh api hijau. Kerangka merah yang sangat kokoh ini menunjukkan kehancuran sedikit demi sedikit. Jenderal Liu Fang ketika menyaksikan adegan seperti itu seolah-olah tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang manusia yang hanya berada di tingkat reinkarnasi ke-8 bisa mengendalikan istana kematian dan kemudian mengubahnya menjadi pedang di tangan dari Soyen. Bahkan kekuatan yang keluar dari tebasan pedang jahat itu telah mencapai tingkat yang cukup mengejutkan. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar dimiliki oleh seorang manusia biasa? Tidak lama kemudian, fluktuasi energi dari pedang jahat juga langsung mengenai Jenderal Liu Fang. Tubuhnya ini juga telah hancur dalam seketika dan kemudian Jenderal Liu Fang bersama dengan kerangka merah menghilang dari dalam tempat ini karena mereka kembali masuk ke dalam tubuh dari seorang Kaisar Jahat berkaki 100. Setelah Soyen berhasil mengalahkan kedua jenderal tersebut, dia pun langsung melihat pada kelabang merah yang berada di depan sana sambil mengatakan, "Aku telah mengalahkan dua jenderalmu dan saat ini sudah waktunya untuk bermain-main dengan dirimu." Raut wajah dari Kaisar Jahat berkaki 100 telah berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Soyen
akan mampu melakukan hal sejauh ini. Bahkan pasukan besar serangganya telah banyak yang musnah dan juga kedua jenderal miliknya tidak mampu mengatasi kekuatan dari Soyen. Asal-usul kekuatan iblis konon berasal dari dalam dunia bawah kegelapan. Tapi di tempat rahasia seperti dunia bawah kegelapan hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan kekuatan iblis tersebut. Jelas Kaisar Jahat berkaki 100 pasti tidak paham dengan kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen. Yang dia tahu saat ini hanyalah kekuatan iblis itu telah menjadi sumber ketakutan untuk dirinya sendiri. Belum lagi, sepertinya kekuatan iblis tidak memiliki musuh alami dan kemunculannya sebagian besar telah menjadi kekuatan dari atribut baru. Namun tentu saja, kekuatan malaikat dari dalam kerajaan malaikat telah menjadi musuh dari kekuatan iblis. Tapi sekarang, Kaisar Jahat berkaki 100 sama sekali tidak punya kekuatan malaikat. Jadi, dia tidak akan pernah bisa menangkal kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen. Selain itu, hanya beberapa malaikat agung sendiri di tingkat tinggi dari kerajaan malaikat yang bisa melawan kekuatan iblis Soyen. Detik berikutnya Kaisar Jahat berkaki 100 mengendalikan kelabang merahnya dan kemudian BOOM! Terdengarlah suara ledakan dari kelabang merah yang ternyata sumber ledakan itu berasal dari tungku air yang berada di depan Kaisar Jahat berkaki 100. Dia saat ini hanya akan memfokuskan diri kepada pengendalian tungku air dan tidak mungkin bagi dirinya untuk terlalu banyak membuang-buang waktu bersama dengan Soyen. Tidak lama kemudian tubuh dari kelabang merah yang beracun itu pun melonjak, kaki-kakinya diangkat dan kemudian runtuh dari tubuhnya lalu melesat menuju ke arah dari Soyen seperti tembakan yang sangat dahsyat. Sementara pasukan serangga beracun yang masih tersisa di dalam tempat ini, mereka semuanya hanya bisa melihat ke arah Soyen dan seolah-olah sedang menunggu kematian Soyen, sehingga akan bisa menjadi makanan terbaik bagi serangga-serangga milik Kaisar Jahat berkaki 100 ini. Namun menghadapi serangan yang cukup mengerikan itu, iblis Soyen hanya tersenyum dengan penuh keserakahan dan detik berikutnya dia mengulurkan telapak tangannya. Aura iblis yang berwarna hijau tua tiba-tiba saja muncul kembali. Serangan dari kaki-kaki kelapa yang mengandung racun jahat ketika mendekati tubuh dari iblis Soyen benar-benar hancur menjadi debu. Dan Soyen tidak menghancurkannya menggunakan pedang jahatnya, tapi menggunakan tangan kosong. Meskipun serangan tadi sangatlah beracun, tapi di bawah kekuatan iblis dari Soyen, racun seperti ini tidak ada artinya dan itu sangatlah lemah. Satu-satunya cara untuk menghadapi iblis dari Soyen sekarang adalah dengan melenyapkan sepenuhnya menggunakan kekuatan penghancur yang absolut. Jika tidak, mengandalkan karakteristik dari kekuatan iblis. Semakin lama bertarung, semakin kuat lawannya, maka akan semakin berani kekuatan iblis ini. Dan jika terus mengulur waktu, maka Kaisar Jahat berkaki 100 tidak akan pernah memiliki sebuah peluang untuk menang melawan Soyen. Melihat bahwa serangannya telah gagal, membuat Kaisar Jahat berkaki 100 tiba-tiba berdiri dari kursinya, lalu mengatakan, "Kenapa bisa seperti ini?" Barulah pada saat ini dia tahu kesulitan melawan Soyen lebih mirip seperti melawan seorang ahli di kekuatan setengah reinkarnasi ke-9 yang nyata. Dan bahkan dia juga merasa bahwa tingkat bahaya dari iblis Soyen berkali-kali lipat jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan orang yang berada di setengah reinkarnasi ke-9 itu sendiri. Kaisar Jahat berkaki 100 hanya tahu sedikit tentang kekuatan iblis, apalagi cara menghadapinya. Iblis seperti itu tidak diragukan lagi merupakan makhluk yang paling merepotkan. Melihat pada iblis Soyen, Kaisar Jahat berkaki 100 tiba-tiba saja mengambil posisi duduk bersila di dalam tubuh dari kelabang merah ini. Dan kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, "Keturunan klan Xiao, kau benar-benar memaksaku menggunakan cara ini." Sementara iblis Soyen terus bergerak mendekati kelabang merah dan dia juga menyaksikan tindakan yang dilakukan Kaisar Jahat berkaki 100 di dalam tubuh kelabang merah itu. Nafas iblisnya
pada saat ini telah tumbuh menjadi semakin liar. Dalam sekejap saja tubuh dari kelabang merah beracun kali ini membengkak menjadi sangat besar, lalu membuat dunia yang berada di atas awan hitam menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba saja energinya mengamuk dan kemudian dar, tubuh dari kelabang merah pun meledak dalam seketika. Adegan seperti itu membuat Soyen langsung menghentikan langkah kakinya dan diam, terus melihat pada Kaisar Jahat berkaki 100. Tampaknya orang ini akan melakukan sebuah tindakan yang mungkin tidak baik. Bagaimanapun juga Soyen tahu pertahanan dari tubuh kelabang merah beracun sangatlah kuat. Bahkan jika iblis Soyen melancarkan serangan, akan butuh waktu yang lama untuk bisa menembus tubuh dari kelabang merah itu. Tapi kali ini justru Kaisar Jahat berkaki 100 meledakkan sendiri tubuh kelabang merahnya. Adegan seperti ini jauh melampaui ekspektasi dari iblis Soyen. Bagaimanapun juga nilai tubuh dari kelabang merah beracun tidak terkira. Dan ini benar-benar membuat iblis Soyen merasa cukup gelisah. Soyen tiba-tiba saja menyadari sesuatu. Lalu dia mengatakan tidak, ini adalah hal yang buruk. Bayangan iblis yang berada di belakang dari Soyen pun melonjak. Dan tiba-tiba saja bayangan iblis itu juga merasakan sebuah kegelisahan. Selanjutnya, Soyen bersama dengan bayangan iblis ini melihat ke arah depan sana yang tiba-tiba saja tampak ada aura samar yang mulai berdetak. Soyen pun kemudian mengatakan sebenarnya ini adalah Kaisar Jahat berkaki 100 telah memadatkan sebuah kekuatan lainnya, alhasil dari peledakan diri kelabang merah miliknya. Dan kemudian dia pun pada saat ini berkata, Soyen, kekuatanmu sangat misterius dan juga dahsyat. Untuk sementara aku memang tidak bisa menemukan kelemahan dari kekuatanmu. Namun hari ini aku sang Kaisar Jahat berkaki 100 akan menggunakan darahku sebagai pemandu dan juga memerintahkan jutaan ahli racun untuk melenyapkan dirimu dan juga yang lainnya. Dan itu tidak sia-sia untuk reputasimu sebagai keturunan dari klan Xiao dengan mati di bawah kekuatan darahku. Tidak lama kemudian sebuah titik cahaya muncul di depan Kaisar Jahat berkaki 100. Gelombang yang dahsyat juga telah dipancarkan dari dalam titik cahaya itu. Gerombolan serangga-serangga beracun yang tidak terhitung jumlahnya penuh ketakutan untuk saat ini dan kemudian mereka memilih untuk mundur beberapa kilometer, meninggalkan pusat pertempuran antara iblis Soyen melawan Kaisar Jahat berkaki 100. Iblis Soyen menatap titik cahaya kecil dan dia merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Lalu sambil mengerutkan keningnya, dia berkata, ternyata orang ini telah menggunakan kekuatan darahnya sendiri. Sekalipun Soyen sekarang dalam mode iblis, jelas dia bisa merasakan bahwa kekuatan darah yang digunakan oleh Kaisar Jahat berkaki 100 itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bagaimanapun juga esensi darah seorang ahli yang telah berada di setengah reinkarnasi ke-9 begitu dahsyat. Jika hal ini melepaskan serangan, mungkin dewa pun akan terbunuh. Bahkan Soyen juga tidak yakin sepenuhnya bisa menerima serangan dari esensi darah ini. Tidak lama kemudian, iblis Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, kau ingin melenyapkan diriku? Tidak semudah itu. Soyen melambaikan tangannya, cahaya iblis yang berwarna hijau tua ini telah langsung melesat melewati kehampaan dan akan memberikan serangan terhadap cahaya kecil yang berwarna merah tersebut. Namun detik berikutnya, dar, serangannya dilemparkan Soyen meledak seketika. Sebesar apapun kekuatan iblis yang dia gunakan tampaknya tidak akan pernah bisa mengenai ataupun menyentuh dan juga menghancurkan esensi darah yang merupakan cahaya berwarna merah tersebut. Konfrontasi antar keduanya kini telah mencapai batas. Tidak lama kemudian, setetes esensi darah itu secara perlahan menuju ke arah dari Soyen. Hal ini membuat Soyen bisa merasakan sebuah tekanan yang dahsyat dan juga menakutkan. Bahkan kekuatan iblis di dalam tubuhnya
juga gemetaran untuk sementara waktu. Melihat situasi yang tidak terkendali untuk saat ini, tiba-tiba saja iblis Soyen melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Jubah iblis!" Tidak butuh waktu yang lama seluruh langit bergolak. Awan-awan hitam jahat di dalam tempat ini dan seluruh kekuatan yang berada di dalamnya langsung mengalir ke dalam tubuh iblis Soyen. Tampaknya Soyen yang sekarang telah menjadi penguasa yang sebenarnya dari dunia awan hitam. Dan semua yang berada di dalam tempat ini ketika sudah masuk ke dalam tubuh dari Soyen, hal itu pun berubah menjadi jubah iblis yang sekarang telah melindungi tubuh dari Soyen. Ekspresi wajah dari Kaisar Jahat berkaki 100 ketika menyaksikan hal ini telah berubah menjadi tampak muram. Dan kemudian dia pun segera mengatakan, kekuatan macam apa lagi ini sebenarnya? Dia benar-benar tidak mengerti kenapa kekuatan Soyen mampu mengendalikan seluruh serangga miliknya dan juga bahkan awan-awan hitam di dalam dunia awan hitam ini. Serangga beracun itu telah berseru dan kemudian diubah menjadi sebuah kekuatan murni yang telah mengalir ke dalam tubuh dari Soyen. Waktu berjalan dengan cara yang cukup lambat, fluktuasi esensi darah menjadi semakin dingin, sementara tubuh iblis Soyen yang telah diselimuti oleh jubah iblis menjadi semakin berwibawa. Dan kali ini jubah iblis itu pun berkibar ketika tertiup oleh angin. Seakan telah mencium kekuatan yang sangat mengerikan dari jubah iblis yang dipakai Soyen, Kaisar Jahat berkaki 100 sekali lagi meraung, "Jenderal Racun Liu Fang, keluarlah sekali lagi dan hentikan dia untuk diriku." Selama Kaisar Jahat berkaki 100 ini tidak mati, maka dia bisa memanggil Jenderal Racun Liu Fang. Dan orang itu juga tidak akan pernah mati, seolah-olah akan hidup abadi selama Kaisar Jahat juga masih hidup. Tidak lama kemudian, Jenderal Racun Liu Fang kembali muncul dan dia pun kali ini telah langsung menyebarkan sebuah energi dari dalam tubuhnya untuk menghalangi kekuatan iblis Soyen. Bagaimanapun juga iblis Soyen harus dicegah agar tidak terus menyerap kekuatan dari jutaan serangga dan juga awan-awan hitam di dalam tempat ini. Jika tidak, maka jubah iblis yang dipakai Soyen akan menjadi semakin kuat dan esensi darah milik Kaisar Jahat berkaki 100 tidak akan pernah bisa melenyapkan Soyen. Menghadapi Jenderal Racun Liu Fang, iblis Soyen hanya tersenyum dan detik berikutnya dia melambaikan tangannya. Bayangan iblis tiba-tiba saja meninggalkan belakang tubuhnya dan kali ini telah menyerbu keluar untuk langsung menggigit Jenderal Racun Liu Fang itu. Bayangan iblis ini lebih seperti pelayan bagi iblis Soyen. Dia memancarkan gelombang yang sangat mengerikan dan tampaknya membuat Jenderal Racun Liu Fang telah putus asa. Meskipun orang itu cukup kuat, tapi di bawah pengaruh dari iblis Soyen, seolah-olah dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Tidak lama kemudian, Jenderal Racun Liu Fang langsung digigit oleh bayangan iblis sesuka hati. Menyaksikan hal seperti ini membuat Kaisar Jahat berkaki 100 hanya bisa berkata, "Dasar sampah Soyen, aku akan membuat dirimu mati di dalam tempat ini sepenuhnya." Setetes darah berwarna merah yang telah semakin dekat dengan Soyen sekarang telah memancarkan gelombang kehancuran yang tidak terukiskan, dan hal ini seolah-olah akan meledak. Tidak lama kemudian seluruh kehampaan dari dalam tempat ini telah dipenuhi aura yang sangat lengket dan juga tekanan absolut. Hal itu telah membuat jubah iblis dari Soyen yang terbentuk oleh kekuatan-kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya langsung terprovokasi. Hal ini membuat jubah iblis meninggalkan tubuh dari Soyen dan kemudian melesat dengan sangat cepat untuk berhadapan dengan esensi darah yang telah berubah menjadi setitik cahaya merah. Jubah iblis merupakan simbol tertinggi dari kekuatan iblis, dan kali ini kedua serangan itu telah bertemu lalu menutupi langit dan juga matahari. Fluktuasi yang sangat mengejutkan telah dihasilkan. Hal ini menyebabkan seluruh lapisan awan hitam bergetar dengan hebat. Bahkan
ribuan lubang juga telah muncul di dalam dunia awan hitam ini. Tidak seorang pun tahu kemana arah dari lubang hitam itu. Tapi begitu seseorang terjatuh ke dalam lubang ini, bahkan reinkarnasi ke-8 akan hancur sekejap. Pada saat yang sama, banyak suara terkejut terdengar dari bawah sana. Seorang pemuda tiba-tiba saja mengatakan, "Hei, lihatlah, seseorang telah membuat jubah iblis." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat banyak orang yang merupakan pasukan koalisi melihat ke arah langit yang merupakan dunia awan hitam. Tidak lama kemudian, jubah iblis yang bertabrakan dengan cahaya merah itu pun keduanya telah langsung meledak dalam seketika. Namun, sepertinya pertempuran ini dimenangkan oleh cahaya merah. Detik berikutnya jubah iblis terlihat kembali, namun kali ini telah banyak lubang akibat ledakan barusan, dan seolah-olah jubah iblis akan hancur total kapan saja. Bahkan Soyan sendiri tidak tahu apakah jubah iblis itu disebut sebagai serangan tertinggi atau pertahanan tertinggi, ataukah simbol kekuatan iblis. Tindakan membentuk jubah iblis jelas merupakan tindakan dari alam bawah sadar dari iblis Soyan. Dan itu bukanlah keinginan dari Soyan 100%. Orang-orang di bawah sana tiba-tiba saya mengatakan sebenarnya jubah iblis itu akan segera hancur. Dan benar saja, jubah iblis milik Soyan tidak mampu menahan kekuatan dari cahaya merah yang merupakan esensi darah. Di bawah tatapan mata dari Soyan, jubah tersebut langsung berubah menjadi debu dan kemudian menghilang dari dunia ini. Dengan lenyapnya jubah iblis, Kaisar Jahat berkaki 100 cukup puas, namun kali ini dia juga terengah-engah karena untuk bisa mengendalikan cahaya merah miliknya telah menghabiskan banyak kekuatan. Detik berikutnya pandangan mata dari Kaisar Jahat berkaki 100 melihat ke arah Soyan sambil tersenyum bengis. Dia pun segera melambaikan tangannya, dan kali ini esensi darah yang merupakan cahaya berwarna merah itu pun sekali lagi menuju ke arah Soyan dengan kekuatan penghancur. Aura jahat serta suram terpancar dari dalamnya, dan hal seperti ini membuat persepsi dari Soyan seolah-olah sangat tertekan. Namun detik berikutnya, pandangan mata dari Soyan telah memancarkan sebuah kegilaan yang membuat Kaisar Jahat berkaki 100 sedikit bingung, dan dia pun segera mengatakan, sebenarnya ada apa dengan bocah ini? Sementara Soyan sendiri sekarang mengatakan, karena aku sudah tidak bisa kabur, maka aku hanya bisa melakukan ide gila ini. Ketika titik cahaya merah itu berada di depan dari Soyan, tiba-tiba saja Soyan malah membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian kekuatan hisap muncul dari dalamnya. Hal ini langsung menelan esensi yang berwarna merah tersebut, lalu dimasukkan ke dalam tubuh dari Soyan. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Kaisar Jahat berkaki 100 tidak percaya, dan tiba-tiba dia mengatakan, "Apa? Orang ini benar-benar gila. Dia telah menelan esensi darah milikku." Bagaimanapun juga adegan seperti itu jauh melebihi harapan darinya. Tidak lama kemudian, Soyan pun berteriak, Sensasi terbakar telah membara di seluruh anggota tubuhnya. Bahkan panas yang luar biasa ini telah menjalar ke dalam tulang dan juga seluruh tubuh dari Soyan. Esensi yang berwarna merah tersebut telah mencoba untuk memusnahkan kekuatan di dalam tubuh Soyan. Bahkan gara-gara menelan esensi ini, kekuatan iblis dari Soyan telah menjadi tidak beraturan. Aura kematian yang cukup suram telah memenuhi pikiran dari Soyan, dan kali ini seluruh meridian di dalam tubuh dari Soyan telah melancarkan dampak yang paling mematikan. Secara perlahan hal itu pun mulai runtuh. Sirkulasi kekuatan di dalam tubuh dari Soyan benar-benar terganggu. Aliran kekuatan iblis juga tersumbat, menyebabkan kekuatan iblis ini sendiri merosot dengan cepat dan sepertinya akan menghilang kapan saja. Soyan hanya bisa memegangi kepalanya sambil berkata, "Sial,
ini telah di luar dari dugaanku. Detik berikutnya, raut wajah Soyen terkadang tampak serius, terkadang tampak kesakitan. Dan hal seperti ini telah ditemukan oleh Kaisar Jahat berkaki 100. Dia pun sedikit tersenyum sambil mengatakan, ternyata keberuntungan masih berpihak pada diriku. Ini adalah sebuah kesempatan besar. Soyen, sepertinya kau tidak akan pernah bisa bertahan. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang. Dan tidak seorang pun di dalam dunia ini yang akan mengingat tentang seorang pecundang. Soyen, terimalah pukulan terakhir dariku untuk menguburmu selamanya di dalam tempat ini. Tiba-tiba saja, Kaisar Jahat berkaki 100 mengeluarkan seluruh sisa kekuatan di dalam tubuhnya. Dan kemudian dia berubah menjadi kelabang hitam yang ukurannya ratusan kaki. Saat ini, pada kaki-kaki dari kelabang hitam ini memiliki banyak jarum yang sangat beracun. Soyen sambil menahan rasa sakit di dalam tubuhnya juga melihat pada kelabang hitam dan kemudian dia mengatakan, sial, itu sebenarnya adalah teknik bertarung setingkat dewa semu. Kelabang hitam yang merupakan perubahan wujud dari Kaisar Iblis berkaki 100 tiba-tiba saja berbicara, Soyen, dengan penuh penyesalan, aku akan mengirimmu ke dalam neraka. Segera setelah itu, kaki pada kelabang hitam ini pun segera berayun. Lalu ribuan jarum yang tadi berada di kaki-kaki kelabang hitam ini semuanya telah langsung melesat ke arah dari Soyen. Sepanjang jalan yang dilewati oleh pergerakan dari jarum-jarum ini akan meledak dalam seketika. Soyen tidak ingin menyerah begitu saja dan kemudian dia melawan erosi dari esensi cairan merah di dalam tubuhnya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah mati dan aku tidak bisa berdamai dengan hal ini. Aku, iblis Soyen, tidak pernah menyerah. Api iblis yang berada di dalam pandangan mata dari Soyen tiba-tiba saja langsung membara. Dan kali ini, kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen menjadi aktif kembali. Bahkan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Esensi yang berwarna merah yang telah ditelan dari Soyen awalnya cukup arogan untuk menghancurkan tubuh Soyen dari dalam. Tapi saat ini, hal itu benar-benar tertekan oleh kekuatan iblis dari Soyen sekali lagi. Tidak hanya itu, kekuatan dari Soyen yang berada di reinkarnasi ke-8 setelah dia menelan esensi yang berwarna merah dan juga telah ditekan oleh kekuatan iblis saat ini secara perlahan menerobos belenggu. Serta banyak kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen juga telah bertransformasi seolah-olah akan menjadi kekuatan yang baru. Menghadapi teknik penghancur setingkat dewa semu, Soyen pun kemudian mengaktifkan armor iblisnya. Bahkan kali ini, api iblis hijau telah menyala di seluruh tubuh dari Soyen. Semuanya telah terjadi dengan begitu cepat sehingga Kaisar Jahat berkaki 100 tidak sempat mencari tahu apa yang telah terjadi pada Soyen. Dan kali ini, jarum-jarum kecil itu semuanya telah mendekati tubuh dari Soyen. Tidak lama berikutnya sebuah sinar energi yang sangat menyilaukan meledak di sisi dari iblis Soyen. Kekosongan dari dunia awan hitam ini mulai terdistorsi. Lalu sebuah lingkaran yang cukup untuk menjungkir balikan kekuatan dahsyat mulai menyebar, karena itu adalah lingkaran ledakan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu mengatasi serangan dari jarum-jarum yang telah dilemparkan ke kelabang hitam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koplo.